Kevin Dix akui laga timnas Indonesia versus Australia jadi momen sulit. Rapor Nathan Chow Aon, sebelum jadi bulan-bulanan di markas Australia, 0 menit main di Swansea sejak Agustus. Dalih Patrick Kluivert usai timnas Indonesia kalah telak dari Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gregetan usai dihajar 5 gol dari Australia, Shin Tae-yong sayangkan timnas Indonesia kebobolan dari skema gol mati. Tagar Kluivert out jadi trending usai timnas Indonesia kalah dari Australia. Dunia belum kiamat, supporter diminta jangan kendur dukung timnas Indonesia usai kalah dari Australia. Kevin Dix akui laga timnas Indonesia versus Australia jadi momen sulit. Kevin Dix akhirnya buka suara setelah timnas Indonesia dipermalukan Australia. Setelah laga, Kevin Dix menilai ada momen bahagia dan sulit dalam sepak bola. Sepak bola penuh dengan pasang surut, dan malam ini adalah salah satu momen sulit itu. Kami memberikan yang terbaik. Tetapi itu tidak cukup, tulis Kevin Dix, dilansir dari Instagram pribadinya. Lebih lanjut, Kevin Dix menegaskan bahwa semua pemain merasakan kekecewaan serupa dengan supporter timnas Indonesia. Namun, pemain berposisi sebagai bek sayap kanan itu meminta supporter tetap memberikan dukungannya. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Bahrain pada laga selanjutnya. Duel ini rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, 25 Maret 2025. Timnas Indonesia wajib mengalahkan Bahrain jika ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert kini turun ke peringkat 4 di klasemen grup C dengan raihan 6 poin. Poin tersebut terpaut 3 angka dari Arab Saudi yang berada di posisi ketiga. Skuad Garuda lalu berjarak 4 poin dengan Australia yang menghuni peringkat kedua. Kami merasakan kekecewaan seperti yang Anda lakukan. Tetapi kami tidak akan berhenti mendorong. Terima kasih telah berdiri di belakang kami. Kami membutuhkan dukungan kalian lagi pada hari Selasa. Tutup Kevin Dix. Rapor Nathan Chow Aon, sebelum jadi bulan-bulanan di markas Australia, 0 menit main di Swansea sejak Agustus. Nathan Chow Aon mendapat kepercayaan dari Patrick Kluivert, padahal tak membawa bekal menit main dari Swansea City. Untuk seorang pelatih yang pernah berjanji akan memilih pemain berdasarkan performa di klub, Patrick Kluivert terhitung ingkar. Kluivert menyatakan seorang pemain harus bermain reguler di klub untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Namun, pada laga debutnya memimpin tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026, ia mengambil keputusan mengherankan. Pada laga tersebut, Kluivert memainkan setidaknya 2 pemain dengan minim menit main di klub, yaitu Marcelino Ferdinand dan Nathan Chow Aon. Pemilihan Marcelino bisa diterima untuk alasan memberi kuota dalam negeri dalam susunan starter. Namun untuk Nathan, rasanya tak ada alasan untuk membenarkan pemilihannya sebagai starter. Pertama, pemain 23 tahun itu tak pernah bermain di klub sejak Agustus silam di Liga Inggris. Ia mencatatkan 3 penampilan di divisi Championship dan Carabao Cup pada bulan pertama musim ini. Namun, sejak saat itu, ia praktis memperoleh 0 menit main dari pelatih Luke Williams maupun caretaker Alan Sheehan. Kedua, Nathan diturunkan bukan di posisi asli bek kiri, melainkan gelandang tengah. Di Swansea ia bermain di pos bek kiri, itu pun kalah bersaing dengan pemain lain hingga tak memperoleh tempat di skuad pertandingan. Tak mengherankan ia melupakan tugas sederhana tidak menjatuhkan pemain lawan di dalam kotak penalti, juga terlihat gugup di jantung permainan. Bahkan Shin Tae-yong pun hanya menjadikannya cadangan saat Indonesia menang atas Arab Saudi. Ketiga, di pos gelandang tengah terdapat Ivar Jenner yang bermain reguler bagi Jong FC Utrecht di kasta kedua Liga Belanda. Jika patokannya adalah total menit main, Ricky Kambuaya bersama Dewa United jauh lebih unggul dibanding Nathan. Jika patokannya adalah level bermain, Ivar Jenner praktis bermain di level yang sama dengan menit main jauh lebih banyak dibanding Nathan. Ini adalah usaha tim.
Terlalu mudah untuk menyalahkan pemain tertentu dan saya tak ingin melakukannya. Ini tentang tim, ucap Kluivert. Seperti yang saya bilang dari awal kami mendominasi. Dan jika penalti Kevin masuk, laga akan berbeda. Bisakah Kluivert mengoreksi kebijakannya pada laga selanjutnya melawan Bahrain? Dalih Patrick Kluivert usai timnas Indonesia kalah telak dari Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejatinya di awal pertandingan, timnas Indonesia bermain baik. Skuad Garuda bahkan mendapat peluang emas pada menit ke-16 lewat tendangan penalti Kevin Dix. Akan tetapi, Kevin Dix gagal mengeksekusi sepakan penalti itu. Selepas pertandingan, Patrick Kluivert mengaku kecewa dengan hasil yang diraih. Ia mengungkapkan bahwa gagalnya penalti Kevin Dix pada menit ke-16 mengubah jalannya pertandingan. Sayangnya, Anda benar. Di awal laga kami berhasil menekan lawan di sisi kanan sesuai keinginan karena kami tahu di sisi kiri mereka bagus, kata Patrick Kluivert dilansir dari kompas.com. Setelah itu kami menerima penalti. Jika penalti itu masuk, laganya akan berbeda, tetapi sayang Kevin menghantam tiang. Setelah itu ada sesuatu yang berubah di kepala kami. Kami tidak bisa bermain sesuai rencana, ujarnya. Meski begitu, ia mengakui bahwa pemain berjuang dengan penuh daya selama pertandingan. Saya pikir selama laga kami berjuang seperti singa. Kepala kami tak tertunduk, tetapi tetap saja saya sangat kecewa dengan hasil ini untuk kami semua dan mereka yang mendukung Indonesia, kata ex-pemain Barcelona itu. Australia berhasil mempertahankan posisi di peringkat kedua dengan 10 poin, sementara Jepang sudah duluan lolos ke Piala Dunia 2026 dengan keluar sebagai juara grup dengan 19 poin. Selanjutnya, timnas Indonesia akan melawan Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025. Kemenangan dibutuhkan untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dua tim teratas berarti kini hanya tersisa tim yang bisa finish di posisi kedua lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tim peringkat ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat untuk mendapat sisa tiket lolos. Gregetan usai dihajar 5 gol dari Australia, Shin Tae-yong sayangkan timnas Indonesia kebobolan dari skema gol mati. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya usai Australia memberondong gawang pasukan Garuda 5 kali dalam lanjutan ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga lawan Australia juga jadi laga debut bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Kekalahan tersebut membuat kans timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terancam. Shin Tae-yong yang kebersamaannya dengan timnas Indonesia diakhiri oleh PSSI pada Januari 2025 buka suara usai laga. Menurutnya, ada 3 penyebab utama kekalahan timnas Indonesia sore hari ini. Menurutnya, para pemain kurang mendapatkan waktu latihan saat menjalani laga yang digelar di Sydney Football Stadium. Akibatnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut menganggap banyak momen di mana pemain timnas Indonesia sering lepas dalam mengawal lawan. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyebut banyak gol lawan sore ini tercipta dari skema bola mati. Meski begitu, Shin Tae-yong tetap memuji kerja keras para pemain. Para pemain bekerja keras, memang pressing para pemain depan sudah baik, ujar Shin Tae-yong usai laga kepada awak media. Tetapi, karena tidak banyak waktu untuk latihan, tentunya banyak lepas waktu momen man-to-man marking. Jadi mungkin penyebab kekalahan itu ya juga ada di set piece juga, ujarnya. Shin Tae-yong tertangkap kamera awak media tengah menunjukkan mimik muka geram usai kekalahan timnas Indonesia. Rasa gregetan pelatih asal Korea Selatan juga dirasakan oleh ratusan juta masyarakat Indonesia yang menyaksikan laga tersebut. Saat ditanya soal ekspresi mukanya tadi, dirinya mengaku sangat menyayangkan timnas Indonesia sangat mudah kebobolan dari bola mati. Sangat disayangkan sebenarnya tidak perlu sama sekali kebobolan gol dari set piece, ujar Shin Tae-yong. Mungkin karena pelatih Patrick tidak punya banyak waktu untuk latihan teknis. Mungkin alasannya itu ya. Memang kita tadi ada kesempatan cetak gol di awal.
tapi karena dieksekusi dengan baik, mungkin itu yang jadi penyebab, ujarnya. Shin Tae-yong juga menyayangkan bahwa timnas Indonesia kurang maksimal soal organisasi permainan. Ya itu maksudnya, kenapa kita organisasi permainan kurang baik? Ya salah satunya karena tidak banyak waktu untuk latihan, ujar Shin Tae-yong. Dan itu pun jadi alasan mengapa kita tadi kebobolan dari set piece, ujarnya. Australia kirim pujian untuk gol debut oleh Romeni di Timnas Indonesia. Skuad Garuda yang datang dengan ambisi tinggi sukses menunjukkan penampilan apik pada menit-menit awal. Mereka bermain menyerang yang membuat tim berjuluk Socceroos tersebut cukup kesulitan. Momen kemudian berpihak kepada tim tuan rumah saat Kevin Dix gagal melakukan eksekusi penalti. Di tengah kondisi pemain timnas yang kurang fokus, 3 gol sukses dicetak Australia. Di tengah malam yang suram di Sydney Football Stadium, Ole Romeni datang membuka harapan. Dia sukses mencetak gol pada menit ke-78 yang membuat skor menjadi 4-1 saat itu. Gol ini mendapatkan pujian di laman resmi Australia, Socceroos. Indonesia diakui sudah berjuang maksimal di pertandingan kali ini. Indonesia akhirnya mendapatkan hadiah yang pantas untuk usaha mereka. Tulis rilis di laman Socceroos. Memanfaatkan umpan terobosan Kevin Dix, Ole berlari menuju pertahanan Australia. Dia kemudian terlibat duel 1 lawan 1 dengan kiper M. Ryan. Dengan cerdik pemain asal Oxford United ini mengantarkan bola ke gawang lawan. Ini jadi gol perdana pada debut pemain yang berposisi striker tersebut. Sekaligus menjadi sejarah karena ini adalah gol pertama Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Ole Romeni berjuang keras untuk meneruskan umpan terobosan dan dalam debutnya, Ole mencetak gol pertama Indonesia ke gawang Australia. Setelah lebih dari 40 tahun, ujarnya. Selanjutnya, Ole diprediksi akan kembali menjadi andalan di sektor depan timnas Indonesia. Dia bersama timnas akan bertanding melawan Bahrain pada 25 Maret nanti di Jakarta. Kemenangan di laga tersebut akan membuat mereka kembali kompetitif di klasemen. Tentunya butuh kerja keras ekstra dan pendekatan berbeda dari Patrick Kluivert untuk mendapatkan poin maksimal. Tagar Kluivert out jadi trending usai timnas Indonesia kalah dari Australia. Berdasarkan amatan media delegasi, kekalahan dari Australia tentu menjadi debut yang buruk bagi pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Apalagi dia selalu dibandingkan dengan Shin Tae-yong yang sebelumnya sukses menahan imbang Australia di pertemuan pertama. Usai laga pertandingan, banyak penggemar timnas Indonesia mulai meramaikan tagar Mbasena Kluivertut di platform X. Bahkan ada yang turut membuat meme Shin Tae-yong, seakan-akan STW terlihat lebih baik dari Kluivert. Kekecewaan juga diluapkan akun @mail nih. Makan tuh Belanda-Belandaan, tulis Ismail sembari memasang foto mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Kita nggak menerima alasan butuh proses, butuh penyesuaian, butuh chemistry antara pelatih dan pemain. Dari awal ganti pelatih udah dituntut wajib menang karena emang tim sudah terbentuk. Harusnya nggak ada alasan apapun. Pala Kluivert out, tulis akun X @lalaabi. Mengganti STY DGN Kluivert saja sudah kesalahan besar. Mestinya Klu mau cari pelatih kelasnya YJSDH terujilah. Kluivert out, tulis akun X @umarhasibuan. Dunia belum kiamat, supporter diminta jangan kendur dukung timnas Indonesia usai kalah dari Australia. Ini menjadi kekalahan debut perdana Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Kekalahan dari Australia itu mengundang komentar dari pengamat sepak bola nasional, Kesit B. Handoyo. Kesit B. Handoyo meminta agar dukungan supporter kepada timnas Indonesia tidak kendur. Ia juga mengatakan
Patrick Kluivert akan melakukan evaluasi usai pertandingan tersebut. Selain itu, kekalahan ini masih membuat timnas Indonesia tetap di hati para supporter. Dukungan supporter harus tetap diberikan. Kekalahan bukan berarti memupus harapan timnas Indonesia. Perjuangan memang lebih berat, harus lebih keras ditunjukkan jika ingin lolos Piala Dunia 2026, kata Kesit Behandoyo. Kesit Behandoyo mengatakan Patrick Kluivert harus segera berbenah atas hasil melawan Australia. Skuad Garuda masih punya 3 laga sisa melawan Bahrain, China, dan Jepang. Sekarang saatnya menatap laga berikutnya. Setelah kekalahan ini, Patrick Kluivert segera berbenah. Dia sudah tahu kelemahan yang ada. Jelasnya, peluang masih terbuka, dunia belum kiamat. Masih ada 3 pertandingan lagi. Lawan Bahrain harus menang di kandang sendiri. Begitu juga lawan China dan lawan Jepang. Setidaknya seri meskipun berat, lanjut dia. Dia menyoroti soal persiapan mepet yang dimiliki Patrick Kluivert mengarsiteki timnas Indonesia. Perlu diketahui, timnas Indonesia baru menjalani latihan perdana secara lengkap pada 18 Maret 2025. Saya kira ini sebuah hasil yang bisa dijadikan evaluasi bagi Patrick Kluivert. Karena memang ya tim ini kan selama ditangani dia kan belum teruji. Dia baru melakukan persiapan yang singkat, ujarnya. Marcelino Ferdinand bocorkan instruksi Patrick Kluivert di ruang ganti timnas Indonesia usai kalah telak. Marcelino Ferdinand mengungkapkan perkataan sang pelatih, Patrick Kluivert, ketika timnas Indonesia ketinggalan 0-3 pada babak pertama laga kontra Australia. Hasil ini jadi debut tragis bagi Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda tersebut diharapkan dapat membawa pasukan Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia langsung tertinggal 3 gol di babak pertama. Usai babak pertama, Patrick Kluivert tentu memberi instruksi agar skuad timnas Indonesia segera bangkit. Marcelino Ferdinand membocorkan apa yang diungkapkan pelatih asal Belanda di ruang ganti. Menurutnya, tim bermain baik di 15 menit awal. Patrick Kluivert langsung evaluasi terjadinya gol yang bersarang di gawang merah putih. Ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut tidak bisa berbicara terlalu banyak soal kekalahan sore ini. Dirinya langsung menatap fokus laga selanjutnya bersama timnas Indonesia. Seperti yang kita lihat, bahwa di 15 menit pertama kami mendominasi dan kami mengevaluasi soal terjadinya gol, ujar ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut. Tentu saja dari pemain belakang hingga depan harus evaluasi. Pokoknya, kami harus evaluasi usai kebobolan terbanyak 3 gol dan ya, kita harus evaluasi pertandingan selanjutnya. Kami tidak bisa berbicara banyak soal kekalahan ini. Kami harus terima dan evaluasi, ujarnya. Marcelino Ferdinand mengaku belajar banyak dari kekalahan di markas Australia. Kita harus belajar banyak dari pertandingan ini, ujar Marcelino Ferdinand. Kita tahu kita tidak mudah buat menyatukan chemistry. Tentunya orang-orang tahu, tidak ada alasan soal kekalahan, kami perbaiki di laga home kita. Mau tidak mau kita harus 100%. Kita mengambil pengalaman dari laga ini. Dan harus kami evaluasi bersama, ujarnya. Usai lawan Australia, timnas Indonesia sudah harus bersiap menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga tersebut bakal digelar pada 25 Maret 2025. Semangat Ole Romeni belum padam, jamin timnas Indonesia bangkit kalahkan Bahrain di SUGBK. Striker timnas Indonesia, Ole Romeni, pastikan semangatnya belum padam dalam membawa timnya lolos ke Piala Dunia 2026. Dia yakin skuad Garuda bakal bangkit dan kalahkan timnas Bahrain di laga berikutnya. Hal ini disampaikan oleh Romeni usai timnas Indonesia ditaklukkan Australia. Striker berusia 24 tahun itu meyakini timnas Indonesia segera bangkit. Timnas Indonesia dihajar Australia di laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut menjadi pertandingan debut bagi Ole Romeni.
Striker Oxford United itu pun berhasil menyumbang 1 gol lewat tendangan jarak dekat ke gawang Australia. Namun sayang, gol itu tidak dapat mengubah keadaan. Untuk berikutnya, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain di laga ke-8. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Selasa 25 Maret 2025. Ole meyakini, Timnas Indonesia mampu mengamankan kemenangan dalam pertandingan itu. Dia menegaskan, kekalahan melawan Australia tidak menjadi alasan bagi skuad Garuda untuk kehilangan semangat. Tentu saja, menang, pertandingan berikutnya, pertandingan baru, peluang baru, kata Ole Romeni usai pertandingan melawan Australia. Kami tahu, kualitas tim kami, hari ini adalah hari yang buruk dan kami akan menunjukkan apa yang kami miliki di pertandingan berikutnya, tambahnya menegaskan. Adapun kekalahan dari Australia menipiskan peluang Timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sebab diketahui, hanya 2 tim teratas di akhir klasemen yang berhak untuk lolos langsung ke putaran final. Sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat akan kembali berjuang di putaran 4 kualifikasi. Timnas Indonesia sendiri menyisakan 3 pertandingan lagi, yakni melawan Bahrain, Cina, dan Jepang. Patrick Kluivert jadi sorotan usai Timnas Indonesia babak belur di bantai Australia. 15 netizen mengatakan gak terima alasan butuh proses. Bahkan, tagar Kluivert out menjadi trending topik urutan kedua di media sosial X. Netizen menegaskan tak menerima alasan bahwa Patrick Kluivert masih butuh proses dalam meracik Timnas Indonesia. Patrick Kluivert saat pimpin sesi latihan perdana bersama Timnas Indonesia, PSSI kekalahan ini membuat posisi Timnas Indonesia di klasemen sementara grup C langsung melorot. Timnas Indonesia sudah terdepak dari urutan ketiga. Hasil minor ini juga membuat pelatih baru Patrick Kluivert menjadi sorotan. Nama pelatih asal Belanda itu menjadi trending topik atau topik yang paling hangat di media sosial X. Sayangnya, bukan topik hangat yang positif, melainkan negatif. Lebih dari 11,8 ribu cuitan menggunakan tagar Kluivert out. Kebanyakan dari netizen mempertanyakan keputusan PSSI mengganti tim kepelatihan. Mereka tak mau lagi percaya dengan proses. Kita nggak menerima alasan butuh proses, butuh penyesuaian, butuh chemistry antara pelatih dan pemain. Dari awal ganti pelatih udah dituntut wajib menang. Karena emang tim udah terbentuk, harusnya nggak ada alasan apapun. Tulis akun @lal44 dengan menggunakan tagar tersebut dikutip pada Kamis 20 Maret 2025. Selain itu, kebanyakan netizen yang juga merupakan supporter Timnas Indonesia mempertanyakan taktik yang digunakan oleh Kluivert. Mereka juga ramai-ramai mengaku rindu pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Ranking FIFA Timnas Indonesia merosot setelah kena bantai Australia. Indonesia yang datang dengan kepercayaan diri tinggi justru menelan kekalahan dengan skor 5-1 pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Patrick Kluivert sebenarnya membawa misi untuk bisa mencuri poin dari laga ini. Namun dia memasang gaya bermain terbuka dan justru merugikan timnya. Kegagalan penalti Kevin Dix berbuah 3 gol dari Australia sebelum babak pertama berakhir. Dilansir dari Twitter Footy Rankings, Indonesia mendapatkan 1.126 poin. Skuad Garuda kehilangan 4,24 dari pertandingan melawan Australia. Di sisi lawan, Socceroos naik 4,24 poin menjadi 1.548. Tentunya kondisi ini cukup merugikan bagi timnas saat ini. Apalagi mereka dalam misi untuk terus memperbaiki posisi di klasemen. Dampak kekalahan Indonesia tidak berhenti di sana. Posisi ranking FIFA juga terpengaruh. Diprediksi posisi Indonesia menjadi 131 meski sambil menunggu FIFA Matchday bulan Maret ini selesai. Tepatnya, mereka turun 1 tingkat dari posisi 130 di laga sebelumnya.
Sementara itu, dalam blueprint Garuda Mendunia 45, Indonesia memasang target untuk berada di posisi ke-45 FIFA. Butuh kerja keras agar misi ini bisa tercapai karena skuad Garuda dalam masa transisi. Bagi Patrick, tantangan yang akan dihadapi selanjutnya sudah di depan mata. Skuad Garuda akan melawan Bahrain pada 25 Maret mendatang. Kekalahan atas The Reds di laga tersebut akan membuat peluang Indonesia untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 semakin sulit. Namun, mereka masih memiliki jalur play-off dengan mengamankan posisi ketiga atau 4 klasemen. Datangnya Patrick sejak awal adalah untuk mengantar Indonesia ke ajang sepak bola bergengsi antar negara tersebut. Menggantikan Shin Tae-yong, tentu kritik pada mantan pelatih Curaçao tersebut akan semakin deras. Media Ekuador tuding Jordi Cruyff pemalas saat tangani timnas tapi digaji besar. Jordi Cruyff pernah direkrut sebagai pelatih timnas Ekuador. Namun, pengalamannya berada di sana tidak berjalan dengan bagus. Jordi ditunjuk melatih timnas Ekuador selama Januari-Juli 2020. Ia mengundurkan diri dari jabatannya setelah beberapa kali terjadi perubahan kepemimpinan di Federasi Sepak Bola Ekuador, FEF. Ia tidak sempat memimpin satu laga pun imbas pandemi COVID-19. Kini, Jordi Cruyff ditunjuk sebagai penasihat teknik PSSI. Kabar ini sampai juga ke Ekuador. Salah satu media di sana, El Futbolero, menuding bahwa pria Belanda tersebut dulu malas saat menjadi pelatih timnas Ekuador. El Futbolero menerangkan, Jordi tidak pernah mengikuti satu sesi latihan pun bersama timnas Ekuador. Masa tinggalnya di negara itu hanya terbatas selama 2 bulan. Ketika diminta untuk menghabiskan lebih banyak waktu di Ekuador, ia membuat alasan dan lebih memilih untuk tetap tinggal di Eropa. Jaime Estrada yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden FF mengungkapkan bahwa Jordi dibayar dengan jumlah yang sangat besar, yakni sekitar 19,2 miliar untuk masa singkatnya bersama timnas Ekuador. Angka ini menimbulkan kemarahan besar di kalangan penggemar dan media karena dianggap pemborosan. Ketum PSSI, Erick Thohir, tampaknya cukup pede bahwa Jordi Cruyff akan memberi dampak positif di sepak bola Indonesia. Erick mengaku telah mewawancarainya dan melihat bahwa putra Johan Cruyff itu bisa bekerja sama dengan Patrick Kluivert. Jordi akan lebih banyak bekerja di belakang layar nantinya. Jordi, setelah saya wawancara, dia Jordi Cruyff sangat detail dan saat ini kita perlu wingman yang memang tak terjebak di day-to-day persiapan masing-masing tim. Kita perlu seseorang independen yang memastikan program-program ini berjalan, kata Erick. Korea Selatan yakin kalahkan Indonesia jadi tuan rumah Piala Asia 2031. Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, Chung Mong-gyu, yakin pihaknya bakal memenangkan persaingan tersebut. Korea Selatan kembali menunjukkan minatnya sebagai tuan rumah Piala Asia. Sebelumnya negeri ginseng sudah pernah mengajukan minat, namun kalah dari Cina dalam bidding tuan rumah Piala Asia 2023. Namun, Cina mengundurkan diri karena pandemi COVID-19. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, kemudian kembali menawarkan status tuan rumah kepada negara yang berminat. Saat itu, Korea Selatan kalah dari Qatar. Kali ini, Korea Selatan akan kembali bersaing dalam perebutan menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Persaingan kali ini terbilang cukup berat karena banyak negara berminat untuk menjadi tuan rumah termasuk Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya sudah menyatakan minat Indonesia untuk mengikuti bidding tersebut. Selain itu, Uni Emirat Arab, Australia, dan Kuwait juga dikabarkan berminat. Meski begitu, Chung meyakini Korea Selatan adalah kandidat terbaik untuk memenangkan bidding tersebut. Dia menyadari persaingan akan menjadi ketat. Namun itu bukan masalah bagi negeri ginseng. Saya kira kemungkinannya sangat tinggi. Saat ini, Qatar dan Arab Saudi telah memberikan banyak dukungan dan Korea, Cina, dan Jepang bisa menjadi kandidat, ujar Chung dikutip dari Exports News. Indonesia juga telah menyatakan minatnya.
Tetapi menurut saya, Korea Selatan adalah kandidat terbaik. Tambahnya, adapun Exports News menuliskan bahwa Uni Emirat Arab sejatinya adalah kandidat paling kuat untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Sebab negara Asia Barat itu sangat kuat secara finansial